Soekarno. Jalan kematiannya tidak seindah mimpi-mimpinya membesarkan bangsa Indonesia. Di akhir hidupnya, beliau menerima kepedihan dan kekecewaan karena harus diasingkan dari rakyat yang selalu ia cintai. Setelah gerakan 30 September 1965 oleh PKI, Super Semar, dan peristiwa lain yang terus menggerogoti kekuasaan beliau dari kursi kepresidenan, juga dibarengi dengan semakin menurunnya kondisi kesehatan Bapak Proklamator Indonesia ini. Setelah lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia, tepat sehari sebelum HUT kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 16 Agustus 1967, beliau dan keluarga diharuskan meninggalkan Istana Negara dan Istana Bogor dengan hanya memakai kaos oblong dan celana piyama. Dari sinilah kepedihan Bung Karno dimulai. Setelah meninggalkan Istana Bogor, Bung Karno kemudian menempati rumah pribadinya di Batu Tulis Bogor. Saat itu beliau berstatus sebagai tahanan politik yang tidak bisa bebas berpergian. Bung Karno pun semakin jauh dari rakyatnya karena ditutup ke dunia luar. Dijenguk oleh anak-anak dan keluarga adalah hal membahagiakan bagi Bung Karno di tengah kesepiannya sebagai tahanan politik. Kondisi kesehatan Bung Karno pun dikabarkan terus memburuk. Hal itu juga diperkuat oleh catatan dokter yang merawat beliau. Ada analisis yang menyebutkan jika turunnya kesehatan beliau karena di tengah tekanan dan kesendirian yang dihadapi. Selain itu, penanganan medis yang tidak sesuai juga berpengaruh terhadap kesehatan Bung Karno saat itu. Karena kesehatannya yang terus memburuk, Presiden pertama Indonesia ini menulis surat supaya beliau dapat dipindahkan ke Jakarta. Surat ini pun diantarkan Rahmawati Soekarno Putri dan diterima langsung oleh Soeharto. Permintaan ini dikabulkan dan Bung Karno pun dipindahkan ke Wisma Yaso Jakarta. Dan di Wisma inilah hari-hari terakhir Bung Karno dihabiskan. Meski begitu, sang pendiri bangsa ini kondisi kesehatannya tidak kunjung membaik. Pengasingan terhadap dirinya kian terasa. Pengawasan Bung Karno di Wisma Yaso diperketat. Beliau dilarang berhubungan dengan dunia luar. Keluarga pun sulit untuk mengunjungi dirinya, sekalipun bisa diberikan waktu yang sangat terbatas. Beliau juga semakin sering diperiksa Kopkamtib terkait tuduhan keterlibatannya dengan gerakan 30 September. Alat penyadap terpasang di setiap sudut rumah. Rupanya si ingat tua yang sakit-sakitan dalam sangkar berlapis masih menakutkan bagi Jenderal Soeharto, seperti yang ditulis dalam buku Soekarno Punya Cerita. Di tengah tubuhnya yang terus digerogoti penyakit, Bung Karno juga didera oleh rasa kesepian, kesendirian, dan kesedihan. Bung Karno juga mengaku bingung kenapa ia diperlakukan seperti tahanan di rumahnya sendiri. Pengakuannya tersebut sering diutarakan kepada Dr. Mahar Marjono, dokter yang memeriksa dirinya. Pada buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang, Mahar Marjono juga menceritakan bahwa Bung Besar mengalami depresi karena situasi seperti itu. Setiap hari hanya duduk termenung, terkadang bicara sendiri, dan memorinya berubah. Hari demi hari, kondisi kesehatannya terus memburuk. Bahkan pada hari ulang tahunnya yang ke-69, pada tanggal 6 Juni 1970, Bung Karno sudah tidak bisa bangun dari posisi tidurnya. Tubuhnya sudah semakin ringkih digerogoti penyakit dan depresi. Di hari itulah, sebuah foto memilukan dari kondisi sang proklamator beredar luas kepada dunia. 11 Juni 1970, Bung Karno harus dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat karena kondisinya yang semakin memburuk. Bung Karno ditempatkan pada sebuah kamar di ujung rumah sakit, di mana untuk mencapai kamar tersebut harus melewati beberapa koridor yang dijaga oleh militer dengan persenjataan lengkap. Di rumah sakit inilah
beliau sempat dijenguk oleh sahabat perjuangannya, Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, pada 19 Juni 1970. Pertemuan kedua tokoh proklamator itu begitu terasa sangat mengharukan. Keduanya lebih banyak menghabiskan waktu dengan saling menatap. Pipi mereka pun dibasahi air mata yang berlinang, seakan mereka tahu bahwa pertemuan itu adalah pertemuan terakhir Bumi Tunggal. Sesekali Bung Hatta mengusap-usap tangan Bung Karno yang sudah membengkak. Meskipun berbeda jalan politik, tapi tidak pernah melunturkan persahabatan di antara keduanya. Setelah mengalami kondisi koma dan kritis, pada Minggu pagi 21 Juni 1970, Bung Karno akhirnya menyerah dan menghembuskan napas terakhirnya. Permintaan keluarga untuk menyemayamkan jasad Bung Karno di rumah Fatmawati pun ditolak oleh pemerintah Orde Baru. Jenazah Bung Karno harus disemayamkan di Wisma Yasu, tempat beliau diasingkan. Begitupun dengan permintaan memakamkan Bung Besar di Batu Lis Bogor. Permintaan tersebut ditolak, dan Presiden Soeharto hanya memperkenankan Bung Karno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dekat dengan ibunda tercinta. Sepanjang jalan padat dipenuhi rakyat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin yang dikenal sebagai penyambung lidah rakyat. Kebanyakan dari mereka menangis sedih atas kepergian sosok yang mereka kagumi, mereka cintai. Perjalanan hidup seorang Soekarno yang penuh dengan drama, perjuangan, inspirasi, dan pengorbanan akan selalu dikenang dengan rasa kagum, penghormatan, dan cinta yang tidak pernah habis.